Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Setan Sepur. Kita mulai saja ceritanya. Tahun 2012, Surabaya, Stasiun Gubeng. Suasana malam di Stasiun Gubeng, Surabaya, terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu yang seharusnya terang benderang, malah memancarkan cahaya yang redup, menciptakan suasana yang sedikit mencekam. Kereta malam menuju Bangkalan akan segera berangkat. Di antara kerumunan penumpang yang bergegas, 3 sosok terlihat berjalan bersama menuju platform. Aldo Pratama adalah pria muda berusia 27 tahun, seorang manajer di perusahaan teknologi di Surabaya. Sifatnya yang rasional dan cenderung mengedepankan logika membuatnya tampak tenang di tengah kesibukan kota besar. Namun, di balik ketenangannya itu, ada rasa lelah yang cukup mendalam setelah menjalani rutinitas pekerjaan yang padat. Hari ini, ia memutuskan untuk pulang kampung setelah beberapa bulan tak kembali ke rumah orang tuanya di Bangkalan. Rina Saraswati, seorang desainer grafis berusia 25 tahun, tampak lebih ceria namun tetap menunjukkan ketegangan di wajahnya. Ia pulang ke Bangkalan untuk bertemu keluarganya setelah bekerja di Surabaya selama beberapa bulan. Rina adalah pribadi yang sedikit lebih sensitif terhadap hal-hal yang bersifat mistis. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita-cerita seram yang beredar di kampung halamannya. Cerita tentang setan sepur, hantu kereta yang menghantui jalur-jalur kereta tua, selalu menjadi pembicaraan di kalangan orang-orang yang tinggal di dekat rel kereta. Teman lama Aldo dan pengusaha sukses asal Bangkalan, juga bergabung dengan mereka. Di usia 30 tahun, Yusuf lebih sering bolak-balik Surabaya Bangkalan untuk urusan bisnis. Meskipun terlihat dewasa dan tegas, Yusuf adalah teman yang sangat dekat dengan Aldo. Meskipun mereka sudah lama tidak berkomunikasi, kesempatan untuk pulang kampung bersama memberi mereka waktu untuk berbincang dan mengenang masa-masa kuliah. Ketiganya memutuskan untuk menaiki kereta malam yang akan membawa mereka menuju Bangkalan. Mereka ingin tiba lebih cepat, dan pilihan naik kereta malam terasa lebih nyaman daripada jalan darat yang penuh dengan kemacetan. Kereta malam ini pasti lebih cepat kan? Aldo bertanya sambil memeriksa tiket yang ada di tangannya. Harusnya sih begitu, jawab Yusuf sambil melihat jam tangannya. Kalau begini, kita bisa sampai lebih cepat. Aku juga sudah lama nggak naik kereta, pasti seru. Rina mengangguk setuju, meskipun ada sedikit kegelisahan di matanya. Semoga saja lancar. Aku nggak terlalu suka kereta malam, suka ada yang aneh aja rasanya, katanya dengan senyum kaku. Setelah beberapa menit menunggu, kereta yang mereka tunggu akhirnya datang. Kereta itu terlihat agak usang dibandingkan dengan kereta lain yang biasa mereka lihat di stasiun. Gerbongnya kosong, hampir tak ada penumpang. Ketiganya naik ke dalam gerbong yang terletak di bagian tengah, mencari tempat duduk yang nyaman. Di dalam kereta, suasana terasa lebih sunyi daripada yang mereka harapkan. Meski sudah hampir tengah malam, biasanya kereta malam dipenuhi penumpang. Namun, kali ini hanya ada beberapa orang di gerbong yang lain. Lampu di dalam kereta menyala remang-remang, seperti ada yang mengganggu daya listriknya. Suara deritan roda kereta yang biasa terdengar keras juga tak begitu jelas, seolah ada sesuatu yang menghalangi suara mesin kereta itu sendiri. Aneh banget, kata Rina sambil melihat ke sekitar. Aldo, kenapa keretanya biasanya sangat rasional, berusaha untuk tenang. Mungkin karena kita naik kereta malam. Jarang orang naik kereta malam, jadi wajar kalau lebih sepi. Namun, meskipun ia mencoba berpikir rasional, Aldo merasa ada yang tidak beres. Ketika kereta mulai berjalan, ia merasakan sedikit ketegangan di dadanya. Seperti ada sesuatu yang mengganjal, tapi ia tidak tahu apa. Lampu yang berkedip-kedip semakin menambah rasa tidak nyaman di dalamnya. Yusuf yang duduk di samping Aldo mulai merasakan hal yang sama. Meski ia berusaha untuk tidak memperlihatkan kecemasannya, matanya sesekali melirik keluar jendela yang gelap. Kereta ini aneh, deh. Biasanya kereta malam lebih hidup, ya? Ini sepi banget. Gak ada suara orang ngobrol, gak ada yang makan. Bisa jadi cuma perasaan kalian aja, jawab Aldo, mencoba menenangkan mereka. Kita cuma butuh tidur, besok sampai Bangkalan juga. Namun, semakin lama, Rina merasa semakin cemas. Kereta ini terasa semakin cepat, lebih cepat dari biasanya, padahal jalanan yang dilalui tidak semulus yang diharapkan. Dia memperhatikan jendela yang gelap gulita di luar, seperti ada bayangan-bayangan samar yang melintas, namun ketika ia mencoba melihat lebih jelas, semuanya tampak kosong. Apakah kalian merasa ada yang aneh? Tanya Rina dengan suara pelan,
seolah tidak ingin membangkitkan ketakutan yang tidak perlu. Yusuf menoleh ke Rina. Aku juga merasa begitu. Seperti, ada yang gak beres dengan kereta ini. Dan dalam beberapa menit, mereka melewati daerah yang terasa asing. Mereka sudah meninggalkan area yang familiar, dan sekarang hanya ada jalanan yang rusak dan ketiganya mulai merasa ada yang tidak beres. Kecepatan kereta semakin meningkat, jauh melebihi kecepatan normal yang seharusnya. Jalan yang mereka lewati semakin gelap, dan area yang sebelumnya tampak seperti daerah perumahan atau tempat biasa menjadi semakin sepi dan rusak. Sepertinya mereka sudah berada di jalur yang tidak mereka kenal. Kereta ini terlalu cepat, kata Yusuf, suaranya mulai terdengar cemas. Ia melihat keluar jendela, mencari tanda-tanda yang familiar, tetapi hanya ada kegelapan yang menyelimuti. Ini sepertinya bukan jalur yang biasa aku lewati, kan? Aldo mengangguk, namun wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa khawatir. Aku juga merasa begitu. Biasanya, kita harus sudah melewati daerah Bangkalan, tapi ini, tidak ada yang aku kenal. Rina menggenggam ratasnya, matanya mengawasi jendela yang semakin gelap. Perasaan gelisah semakin membebani dada mereka. Sejak tadi, dia merasa seperti ada yang mengikuti mereka, entah dari luar atau dari dalam kereta itu sendiri. Rina, yang memang lebih percaya pada hal-hal mistis, tidak bisa menahan pikirannya yang mulai melayang pada cerita-cerita lama tentang setan sepur, hantu kereta api yang kerap muncul di jalur-jalur tua yang sudah tidak beroperasi lagi. Apakah mereka sedang terjebak dalam salah satu cerita tersebut? Jangan terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh. Aldo mencoba menenangkan, walaupun ia sendiri merasa terperangkap dalam perasaan tidak enak yang semakin membebani pikiran. Mungkin kereta ini hanya lewat jalur yang jarang dilewati, tapi pasti tetap jalur yang aman. Namun, semakin lama, ketiganya merasa semakin cemas. Kereta ini memang melaju dengan kecepatan tinggi, dan meskipun jarak antar stasiun terasa lebih lama, mereka tidak bisa melihat tanda-tanda keberadaan stasiun yang biasanya mereka mencekam. Ketiganya tidak bisa menghindari perasaan terperangkap dalam kereta yang aneh ini. Mereka tidak bisa melihat seorang pun di gerbong lain. Seharusnya, di tengah malam seperti ini, pasti ada penumpang lain, apalagi kereta yang mereka naiki adalah kereta malam yang menuju Bangkalan, namun tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Apa kalian lihat itu? Tanya Yusuf dengan suara rendah, menunjuk ke arah pintu gerbong yang tertutup rapat. Aldo dan Rina mengikuti arah jari Yusuf, dan untuk pertama kalinya mereka merasa ada yang janggal. Pintu gerbong yang biasanya terbuka sedikit, atau bisa dilihat adanya kereta yang berhenti, kini malah tertutup rapat tanpa suara. Bahkan tidak ada suara mesin kereta, hanya deritan roda yang terdengar samar-samar di bawah kaki mereka. Kenapa nggak ada petugas kereta? Tanya Rina, berusaha menahan rasa takut yang mulai merayap. Biasanya kan ada petugas yang setidaknya berjalan di lorong atau di gerbong lain. Kenapa ini sunyi sekali? Aldo mencoba melangkah ke depan untuk mencari petugas, tetapi saat ia membuka pintu gerbong, tidak ada siapa-siapa di lorong. Semua kursi kosong, dan suasana terasa seperti terhenti. Hanya ada mereka bertiga yang duduk di gerbong itu, ditambah dengan kecemasan yang semakin menguat. Rina mengerutkan kening, mulai memikirkan sesuatu yang lebih mengerikan. Setan sepur, cerita yang sering ia dengar dari neneknya, tentang kereta hantu yang membawa penumpangnya ke alam lain. Jika mereka benar-benar berada di jalur kereta yang sudah tidak terpakai lagi, bisa jadi mereka sedang terjebak dalam dunia yang jauh dari kenyataan. Aldo, ini tidak beres, kata Rina, suaranya kini terdengar lebih serius, meskipun ia berusaha tetap tenang. Aku merasa ini bukan kereta yang seharusnya kita naiki. Rina, kita sudah bicara soal ini tadi. Tidak mungkin. Mungkin cuma perasaanmu aja yang kebawa cerita horor. Semua ini pasti ada penjelasannya. Cuma kereta yang sepi aja, mungkin karena ini malam. Namun, meski Yusuf mencoba berpikir rasional, ia tidak bisa menahan kecemasan yang mulai merayap di dalam dirinya. Ketiganya merasa semakin terperangkap. Mereka tak bisa berhenti memikirkan kemungkinan yang lebih gelap. Rina menggigit bibir, memaksakan dirinya untuk berpikir jernih. Tapi, kalian tidak merasakannya? Seperti ada yang mengawasi kita. Seperti ada yang menunggu di luar, dan ada perasaan aneh di dalam kereta ini. Tiba-tiba, suara yang mereka duga sebagai klakson kereta terdengar keras sekali dari luar. Itu bukan suara klakson biasa. Itu terdengar seperti suara yang datang dari kereta lain yang melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Suaranya begitu tajam, memekakan telinga. Ketiganya terdiam sejenak, dan tiba-tiba Aldo berdiri, matanya beralih keluar jendela. Dari kejauhan, sebuah cahaya terang mulai tampak.
Pada awalnya mereka berpikir itu adalah lampu kereta yang melaju dari arah berlawanan. Tetapi, semakin mendekat, semakin mereka sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Cahaya itu terlalu terang dan bergerak terlalu cepat. Yusuf, itu, kereta? Tanya Rina dengan suara yang hampir tidak terdengar. Yusuf menatap tajam keluar jendela, dan matanya melebar. Tidak mungkin. Itu bukan kereta biasa. Mereka melihat kereta itu melaju dengan kecepatan luar biasa. Semakin mendekat, namun suara mesinnya tidak terdengar. Yang ada hanya suara klakson yang semakin keras, menderu di telinga mereka. Kereta itu semakin dekat, dan sebelum mereka bisa menyadari apa yang sedang terjadi, lampu kereta itu bersinar terang, langsung menuju ke arah mereka. Pindah, teriak Yusuf, hampir terpekik panik. Namun, kita harus minggir. Kereta itu sudah berada tepat di depan mereka. Ketiganya hanya bisa menatapnya dengan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa aneh yang mengalir dalam tubuh mereka, seolah-olah waktu terhenti, dan dalam sekejap mata, kereta itu menghilang. Mereka saling memandang, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Apa itu? Tanya Aldo dengan suara parau, mencoba menyembunyikan rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Sebuah bisikan dingin terdengar, bukan dari luar, tetapi dari dalam kereta itu sendiri. Seolah-olah suara itu datang dari kegelapan yang menyelimuti dunia mereka. Kalian tidak akan pernah sampai. Ketiganya terdiam, semakin merasa terperangkap di dalam dunia yang aneh dan tidak dapat dijelaskan. Dengan kecepatan luar biasa dan tiba-tiba menghilang begitu saja, ketiga teman itu masih terdiam, terpaku oleh kejadian yang baru saja mereka saksikan. Suasana di dalam kereta terasa semakin aneh. Mereka tak bisa mendeskripsikan dengan jelas apa yang baru saja terjadi, tetapi ada sesuatu yang sangat salah dengan kereta ini. Tak lama setelah kejadian itu, sebuah kejutan lain muncul. Suara klakson keras terdengar lagi dari kejauhan. Kali ini, suara klaksonnya semakin lama semakin keras, mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar. Ketiganya berdiri lagi, kali ini lebih waspada, saling menatap. Sesuatu yang sangat asing sedang mendekat. Aldo yang mencoba berpikir rasional mengedipkan mata, menyandarkan tubuhnya pada kursi yang terasa semakin keras. Jangan panik. Itu hanya suara kereta lain. Mungkin itu kereta dari arah yang berlawanan, katanya, meskipun suaranya terdengar lebih rendah dan cemas daripada sebelumnya. Rina tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. Aldo, aku bisa merasakannya. Itu bukan kereta biasa. Itu tidak seperti kereta yang biasa kita temui. Mereka semua menoleh keluar jendela, dan kali ini mereka bisa melihat cahaya terang yang semakin dekat. Sekilas, mereka bisa melihat bayangan besar dari kereta yang melaju sangat cepat, namun sangat aneh. Cahaya lampu kereta itu sangat terang, lebih terang dari yang seharusnya, seolah ada kekuatan yang tidak terbayangkan yang mengendalikan kereta tersebut. Namun, anehnya, meskipun kereta itu bergerak dengan sangat cepat, tidak ada suara mesin sama sekali. Hanya ada suara klakson yang memekakan telinga, seolah ingin memberi peringatan. Ketiganya terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Kereta itu semakin mendekat, tetapi tanpa suara mesin, hanya disertai dengan klakson yang sangat keras. Kereta ini, bukan kereta biasa, ujar Yusuf, suaranya tercekat. Ketiganya menyaksikan ada kereta yang itu semakin mendekat, dan pada saat yang bersamaan, kereta yang mereka naiki tetap melaju. Rina merasakan getaran aneh di dalam tubuhnya, seolah ada tarikan tak kasat mata yang menarik mereka ke dalam dunia yang lain. Lalu, tiba-tiba, kereta itu lenyap, meninggalkan kegelapan yang pekat di belakang mereka. Setelah kejadian itu, ketiganya mulai merasa semakin terperangkap. Suasana di luar semakin sunyi, dan mereka menyadari bahwa kereta ini melaju melalui jalur yang sangat asing. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar mereka, dan tidak ada stasiun yang mereka kenal. Hanya rel yang tampak sudah lama tidak dirawat, berkarat, dan dipenuhi dengan tanah yang tertimbun di sana-sini. Apa yang terjadi dengan jalur ini? Tanya Aldo, suaranya penuh keraguan. Ia berdiri dan melangkah menuju pintu, mencoba mencari tanda-tanda yang familiar, namun yang ia temukan hanyalah rel yang usang dan rusak. Ini seharusnya bukan jalur yang biasa aku lewati. Rel ini seperti sudah tidak digunakan sejak lama. Rina menatap keluar jendela dengan hati berdebar. Ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi tidak bisa menggambarkan dengan jelas apa itu. Aku rasa kita sedang melewati jalur yang sudah lama ditinggalkan, Aldo, kata Rina dengan suara parau. Ini bisa jadi rel yang tidak aktif lagi sejak lama. Aldo mengerutkan kening, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin memang ada jalur yang tidak terlalu sering digunakan, tapi bukan berarti ini jalur yang sudah mati,
jawabnya, mencoba mencari penjelasan rasional. Namun, hatinya mulai terasa berat, seperti ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan perjalanan ini. Kereta itu terus melaju, tidak ada tanda-tanda berhenti. Mereka sudah melewati beberapa desa yang terlihat sangat asing dan sunyi, seolah-olah mereka berada di dunia yang lain. Tidak ada rumah, tidak ada orang, hanya kegelapan yang membalut seluruh pemandangan. Udara di dalam gerbong semakin dingin. Awalnya hanya sedikit, namun lama-kelamaan, hawa dingin itu semakin menggigit kulit mereka. Rina yang paling sensitif merasakannya dengan sangat jelas. "Aldo, lihat itu," teriaknya, menunjuk keluar jendela. Mereka semua menoleh, dan seketika itu juga, Aldo merasakan hawa dingin yang tidak wajar merayap di sekujur tubuhnya. Di luar, pemandangan semakin buram. Kabut tebal mulai muncul di sekitar rel, melapisi seluruh lanskap, dan mengaburkan pandangan mereka. Ketiganya merasa ada yang tidak beres, dan Rina yang lebih peka mulai merasa bahwa mereka berada di dunia yang berbeda, sebuah dunia yang sudah tidak ada kaitannya dengan kenyataan. Rina menahan napas, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. "Ini, seperti bukan dunia kita lagi," katanya dengan suara gemetar. "Aku rasa kita sedang berada di dunia lain." Aldo mencoba menenangkan Rina, tetapi ketegangan yang terasa di udara membuatnya semakin sulit berpikir jernih. "Tidak, ini tidak mungkin. Kita hanya sedang lewat daerah terpencil saja, hanya jalur yang jarang dilalui. Kita akan sampai dalam waktu dekat," jawab Aldo, meskipun ia sendiri merasa tak yakin. Namun, semakin lama, perasaan dingin itu semakin menembus kulit mereka. Sesuatu yang tak terlihat mengintai di sekitar mereka. Rina menutup matanya sejenak, berusaha menenangkan diri, tetapi suara berbisik yang lembut mulai terdengar, semakin lama semakin keras. "Kalian akan mati." Suara itu datang dari dalam kereta. Suara yang sangat lembut, namun begitu menggema di telinga mereka. Rina membuka matanya, memandang Aldo dan Yusuf dengan ketakutan yang tak bisa dia sembunyikan. Kereta melaju melewati sebuah stasiun yang tampaknya sangat tua dan rusak. Bangunan stasiun itu sudah hampir hancur, dengan ket yang terkelupas dan atap yang sebagian besar runtuh. Stasiun itu tampak seperti sebuah bangunan yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar sana. Namun yang membuat mereka semakin terperangah adalah jarak stasiun itu dengan mereka. Seharusnya mereka sudah lama melewati stasiun lain sebelum tiba di sini. "Apa ini?" tanya Yusuf, suaranya hampir berbisik. "Ini, seharusnya tidak ada stasiun seperti ini di jalur kita." Rina merasa tubuhnya merinding, dan matanya mulai berfokus pada jembatan besar yang terlihat semakin dekat. "Ini jembatan yang familiar, tapi rasanya lebih dekat dari yang aku ingat," katanya, suaranya bergetar. "Kita pernah melewati jembatan seperti ini, tapi kenapa rasanya seperti kita lebih cepat sampai dari yang seharusnya?" Jembatan itu semakin mendekat, dan kereta yang mereka naiki terus melaju tanpa ada tanda-tanda berhenti. Mereka merasa semakin terjebak, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah mereka masih berada di jalur yang benar. Rina semakin merasa bahwa mereka terjebak di antara dua dunia. Dunia yang mereka kenal, dan dunia yang aneh, penuh dengan misteri dan bahaya yang tidak bisa dijelaskan. Dalam kegelapan itu, mereka hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Ini, bukan kereta biasa," bisik Rina dengan suara penuh ketakutan. Kita tidak akan pernah kembali lagi." Besar yang terlihat semakin dekat, suasana di dalam gerbong semakin mencekam. Udara yang tadinya dingin kini terasa seperti membeku, seolah seluruh kereta dibungkus dalam lapisan es yang menembus hingga ke tulang. Rina menggigil, dan Yusuf terlihat semakin gelisah. Aldo, yang sebelumnya berusaha menenangkan mereka, kini tidak bisa menyembunyikan ketegangan di wajahnya. Ada sesuatu yang mengerikan yang mereka rasakan, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari ujung gerbong, menggema di sepanjang lorong yang gelap. Langkah itu terdengar sangat lambat, namun setiap langkahnya terasa begitu berat, seolah ada makhluk yang sangat besar berjalan di atas kereta. Suara itu semakin mendekat, dan meskipun mereka sudah mendengar langkah itu jelas, tidak ada seorang pun yang terlihat. Gerbong mereka tetap kosong, dan ketiganya hanya bisa saling menatap dengan mata yang semakin terbelalak. "Apakah kalian mendengar itu?" tanya Yusuf dengan suara tercekat. "Ada yang berjalan di sini." Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap dengan ketakutan ke arah ujung gerbong, merasa tubuhnya kaku, seolah tak bisa bergerak. Suara langkah kaki itu semakin keras, seperti sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa mereka rasakan. Kemudian,
Terdengar bisikan lembut namun sangat mengerikan yang datang dari kegelapan di ujung gerbong. Suara itu membuat darah mereka berdesir, dan jantung mereka seolah berhenti berdetak. Kalian akan mati. Suara itu terdengar jelas, seolah berbisik di telinga mereka, meskipun tidak ada sosok yang tampak di depan mereka. Suara itu datang dari sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Mereka merasa terperangkap di dalam kereta yang tak terduga ini, dan ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang bisa mereka berpura-pura. Rina menggenggam erat tangan Aldo, dan Yusuf menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap berpikir rasional, meskipun ketakutan yang semakin menguasai dirinya tak bisa disangkal. Mereka mulai menyadari kenyataan yang paling mengerikan, kereta ini bukanlah kereta biasa. Kereta ini bukan hanya sebuah kendaraan, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap dan misterius. Kereta ini terasa terjebak di antara dua dunia, sebuah dunia yang mereka kenal, dan dunia yang lebih mengerikan, yang penuh dengan kematian dan kegelapan. Dunia yang dipenuhi oleh setan sepur, makhluk yang menghantui jalur-jalur kereta api yang telah lama tidak digunakan. Rina mengingat cerita-cerita yang ia dengar waktu kecil tentang setan sepur, tentang kereta yang membawa penumpangnya ke dunia lain, dunia kematian, di mana para penumpang terjebak selamanya. Ini bukan dunia kita, Rina berbisik, suaranya gemetar. Kita sudah melewati batas. Kita sedang di dunia yang dikuasai setan sepur. Yusuf menatapnya dengan wajah penuh kebingungan. Tidak mungkin. Kita hanya sedang naik kereta yang lewat jalur yang jarang dilewati kan? Aldo menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah ia baru saja menyadari kebenaran yang mengerikan. Tidak, Yusuf, aku rasa Rina benar. Ini bukan kereta biasa. Kereta ini terjebak di antara hidup dan mati. Kita sudah tidak berada di dunia yang kita kenal lagi. Mereka melihat keluar jendela, dan pemandangan di luar semakin aneh. Rel yang mereka lewati kini tampak mengarah ke tempat yang lebih gelap, seolah mereka semakin menjauh dari kenyataan. Tak ada stasiun, tak ada lampu, tak ada jalan yang bisa mereka kenali. Hanya ada kabut tebal yang semakin menyelimuti kereta, dan di kejauhan, mereka bisa melihat bayangan besar yang mulai jelas, dan kali ini mereka bisa merasakannya semakin dekat, mengalir di sepanjang lorong. Suara itu bukan hanya langkah biasa, melainkan suara kaki yang berat dan bertenaga, seperti sesuatu yang jauh lebih besar dari manusia. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam kereta ini. Tiba-tiba, bisikan lembut terdengar lagi, semakin jelas, semakin menakutkan. Kalian akan mati, kalian akan mati. Suara itu datang dari dalam kereta. Suara yang datang dari kegelapan yang menguasai lorong, dari tempat yang tidak terlihat, namun bisa mereka rasakan. Setiap kata yang dibisikkan itu terasa seperti pisau yang mengiris jiwa mereka, menembus ketakutan mereka yang terdalam. Rina menutup telinganya, berusaha menahan perasaan takut yang hampir tak tertahankan. Yusuf dan Aldo terlihat semakin cemas, dan tanpa bisa mereka kontrol, tubuh mereka mulai gemetar. Kereta ini bukan sekedar alat transportasi, kereta ini adalah pintu gerbang ke dunia yang gelap dan tak bisa dijelaskan. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka bukan hanya terjebak di dalam kereta yang berjalan dengan kecepatan tak wajar, mereka juga terjebak di dalam dunia yang dikuasai oleh setan sepur. Kereta ini, yang melaju dengan kecepatan yang menakutkan, seakan tidak memiliki kendali. Ia melaju tanpa arah yang jelas, melintasi jalur yang sudah lama mati, dan melewati tempat-tempat yang hanya bisa mereka impikan dalam mimpi buruk. Kereta itu tidak hanya mengangkut mereka dari satu tempat ke tempat lain, kereta ini membawa mereka ke dunia yang sudah tidak lagi ada. Sebuah dunia yang menghubungkan alam nyata dengan alam lain. Sebuah dunia yang diatur oleh kekuatan gelap, di mana setan sepur mengendalikan semuanya, membawa penumpangnya ke dalam dunia makin terperangkap dalam putaran waktu yang tidak bisa dihentikan, dan mereka pun terjebak bersama dengan kereta itu. Setiap detik berlalu, semakin jelas bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari sini. Mereka sudah menjadi bagian dari dunia setan sepur, dan tidak ada jalan kembali. Tiba-tiba, kereta itu melambat, dan ketiganya merasakan getaran yang kuat di seluruh tubuh mereka. Mereka tahu, saat itu juga, bahwa perjalanan mereka akan segera berakhir, dan bahwa mereka tidak akan pernah kembali ke dunia yang mereka kenal. Suara langkah kaki yang berat itu terdengar semakin dekat. Bisikan yang mengerikan itu semakin jelas, dan mereka tahu, dengan penuh ketakutan yang mendalam, bahwa mereka telah berada di ujung dunia, di dunia setan sepur yang tidak akan pernah mereka semakin tak terkendali. Gerbong yang tadinya sunyi kini berderak keras, dan udara semakin dingin, membuat napas mereka tampak mengembun. Ketiganya bisa merasakan sesuatu yang buruk sedang mendekat, sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang sudah mereka alami.
Lalu, tiba-tiba, di tengah kegelapan malam, mereka mendengar suara deru yang sangat keras, seperti kereta lain yang melaju dengan kecepatan luar biasa. Ada apa itu? Rina berteriak, matanya membelalak ketakutan. Itu bukan suara kereta biasa. Aldo dan Yusuf menoleh keluar jendela dengan cepat, dan apa yang mereka lihat membuat hati mereka serasa berhenti berdetak. Dari kejauhan, mereka bisa melihat cahaya terang dari sebuah kereta yang melaju dengan sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kereta mereka. Namun, yang membuat mereka semakin terkejut adalah penampilan kereta itu. Kereta itu terlihat jauh lebih tua, usang, dan sangat menyeramkan. Lampu-lampu yang menyala tampak berkedip-kedip seperti tanda peringatan, dan rel yang dilaluinya tampak sangat rusak, seolah sudah lama tidak digunakan. Kereta itu semakin mendekat, dan mereka bisa merasakan getaran yang kuat seiring kedatangannya. Suara klakson yang mengerikan terdengar semakin nyaring, menghancurkan keheningan yang ada. Ketiganya tidak bisa menghindari kenyataan yang jelas. Mereka sedang dikejar oleh setan sepur, hantu kereta yang menghantui rel-rel yang telah lama tidak terpakai. Kereta itu kereta hantu, kata Yusuf dengan suara yang tercekat, hampir tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa yang harus kita lakukan? Rina menatap dengan panik, matanya tak bisa lepas dari kereta yang semakin mendekat. Kita harus keluar dari sini. Kereta cepat, yang mereka tumpangi kita harus semakin dipenuhi dengan ketegangan. Langkah-langkah berat itu kembali terdengar, semakin mendekat dari ujung gerbong, seolah ada makhluk yang mengawasi setiap gerakan mereka. Ketiganya segera berdiri, berlari menuju pintu gerbong, berusaha untuk keluar dari kereta yang semakin menakutkan. Namun, saat mereka mencoba membuka pintu, mereka terkejut, pintu itu terkunci rapat. Tidak ada cara untuk membukanya. Mereka berlari ke pintu lain, namun yang mereka temui sama, semua pintu terkunci, dan mereka terjebak. Setiap usaha untuk keluar dari kereta hanya berujung pada ketidakberdayaan. Tidak ada cara untuk membuka pintu-pintu itu. Kenapa nggak bisa dibuka? Rina hampir menangis. Ini, ada yang mengunci kita di sini. Aldo merasa hampir panik. Ada yang salah dengan kereta ini. Ini, setan sepur mengendalikan semuanya. Tidak ada jalan keluar. Mereka berpaling keluar jendela dan melihat kereta yang lebih tua dan menyeramkan itu semakin mendekat. Di dalam kereta itu, mereka bisa melihat bayangan samar dari sosok-sosok yang tampak gelap, seperti penumpang yang tidak terlihat sepenuhnya manusiawi. Mereka tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tahu satu hal, kereta itu datang untuk menghancurkan mereka. Kereta itu, makin cepat, teriak Yusuf, matanya penuh ketakutan. Kita harus melakukan sesuatu. Dia sedang mengejar kita. Rina berteriak. Setan sepur, dia tidak akan berhenti sebelum kita mati. Ketiganya berlari ke seluruh gerbong, berusaha mencari cara untuk keluar dari kereta yang semakin terperangkap dalam dunia yang tidak mereka kenali. Mereka berlari menuju setiap jendela, memukuli kaca, berusaha untuk membuka dan melarikan diri dari kejaran setan sepur. Tetapi kaca itu sangat keras, dan jendela-jendela itu tampaknya terperangkap dalam kegelapan yang semakin dalam. Rina berteriak frustasi, merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Apa yang kita lakukan sekarang? Aldo, yang biasanya bisa berpikir jernih dalam situasi kritis, mulai kehilangan kendali. Ini tidak mungkin. Semua ini tidak bisa terjadi. Ia mencoba untuk membuka jendela, namun usahanya sia-sia. Jendela itu tidak bergerak sedikit pun. Suara kereta setan sepur yang semakin mendekat itu semakin keras, semakin mencekam. Klaksonnya terdengar seperti teriakan yang memekakan telinga, mengisi setiap sudut kereta dengan keputusasaan. Tiba-tiba, pintu gerbong yang mereka coba buka sebelumnya terbuka dengan sendirinya, membiarkan mereka melihat keluar. Namun, ketika mereka menoleh, mereka tidak melihat dunia luar yang mereka kenal. Yang ada hanyalah sebuah jurang kegelapan, menganga lebar di luar kereta, seolah menunggu untuk menelan mereka. Apakah ini akhir dari segalanya? Rina berbisik, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aldo menggigit bibirnya, matanya tajam menatap jurang gelap itu. Tidak. Kita tidak bisa menyerah. Tiba-tiba ia berlari ke arah jendela, dan dengan sekuat tenaga, ia mencoba memecah kaca dengan kursi yang ada di dekatnya. Kaca itu pecah dengan suara keras, dan udara dingin segera masuk. Namun, di luar, yang mereka lihat hanyalah kegelapan yang tak terperikan. Kereta setan sepur sekarang hampir berada di samping mereka, dan ketiganya bisa melihat bayangan sosok-sosok yang mengerikan di dalamnya. Makhluk-makhluk yang tampak seperti penumpang yang sudah mati, terjebak dalam kereta yang sama,
dengan wajah yang pucat dan kosong, matanya mengerling dengan kebencian. "Ini waktunya," teriak Yusuf dengan suara penuh tekad, meskipun ketakutan masih menggema di matanya. "Kita harus melompat." Saat mereka bersiap untuk melompat keluar dari kereta, suara langkah kaki berat itu kembali terdengar dari dalam gerbong. Ketiganya menoleh, dan sosok hitam yang besar muncul di ujung lorong, berjalan perlahan menuju mereka. Itu adalah setan sepur, makhluk besar dan gelap yang mengendalikan kereta ini. Wajahnya terdistorsi, tidak sepenuhnya manusia, dengan mata yang memancarkan kebencian dan kesedihan yang mendalam. Setan sepur menatap mereka dengan mata merah menyala, seolah mengetahui bahwa mereka tidak bisa lari. Kereta itu semakin melaju, dan semakin mendekati tabrakan yang pasti terkendali. Suara deru mesin yang tak wajar terdengar begitu keras, mengiringi kecepatan yang semakin melaju tanpa kendali. Ketiganya bisa merasakan bahwa kecepatan kereta melampaui batas yang wajar, dan kereta itu terus bergerak, tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Rel yang mereka lewati semakin rusak, dengan tanah yang tertimbun di sepanjang jalur yang sudah lama tidak digunakan. Pada akhirnya, suara gemuruh yang mengerikan terdengar begitu keras, mengguncang seluruh kereta. Suara itu seolah menandakan bahwa kereta itu sedang menuju kehancuran. Kecepatan yang tidak wajar itu membuat gerbong terguncang hebat, dan di luar jendela, mereka bisa melihat rel yang sudah tidak rata, dan tanah yang menghalangi jalur. Aldo, Rina, dan Yusuf merasakan tubuh mereka terangkat ke udara, seolah-olah gravitasi tidak lagi bekerja dengan normal. Kereta mereka menabrak rel yang sudah rusak dan tertimbun tanah, dan dengan suara dentuman keras, seluruh kereta menghantam sesuatu yang tak terlihat. Gemuruh itu semakin menggema, dan mereka merasa seperti berada dalam ruang kosong, tanpa ada pijakan yang jelas. "Kita akan mati," Rina berteriak, namun suaranya tersapu oleh kegelapan yang semakin pekat. Mereka merasakan tubuh mereka terseret, dipaksa masuk ke dalam kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Dunia yang mereka kenal mulai memudar, dan mereka merasa seolah-olah terjatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Saat mereka jatuh, semuanya terasa begitu cepat dan mengerikan, tetapi dalam 1 detik berikutnya, mereka merasa sesuatu yang tidak wajar. Meskipun mereka merasakan sakit yang luar biasa, mereka tidak merasakan kematian yang seharusnya mereka alami. Tubuh mereka terasa terangkat dan terseret ke dalam kegelapan, namun mereka tidak benar-benar mati. Ini bukan akhir, hanya perjalanan yang lebih jauh ke dalam dunia yang lebih gelap. Mereka merasa seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Rina membuka mata pertama kali, merasakan tubuhnya yang sakit dan tercampur dengan sensasi dingin yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Aldo dan Yusuf juga terbangun dengan tatapan bingung, tidak tahu di mana mereka berada. "Apa? Apa yang terjadi?" kata Aldo. Suaranya lemah. Ia berusaha berdiri, namun tubuhnya terasa berat dan lemas, seperti baru saja melewati sebuah pengalaman yang mematikan. Namun, ada yang aneh. Meskipun mereka merasa seperti baru saja terjatuh dari ketinggian, mereka tidak merasakan sakit parah atau cedera berat. Seolah tubuh mereka sudah tidak lagi terikat pada dunia fisik yang biasa. Mereka merasa aneh, tidak sepenuhnya hidup, tetapi juga tidak sepenuhnya mati. "Apa ini? Kenapa kita masih hidup?" Rina terengah-engah, mencoba berdiri dengan gemetar, matanya berkeliling mencari penjelasan. Namun, yang mereka lihat hanya kabut tebal yang menyelimuti sekeliling mereka. Tidak ada suara lain, selain angin yang berhembus perlahan. Yusuf memandang sekitar dengan wajah ketakutan. Kita seharusnya sudah mati. Kita sudah kecelakaan parah. Tapi kenapa kita masih di sini?" Lalu, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Di kejauhan, sebuah jembatan besar muncul dari kabut. Itu adalah jembatan Suramadu, yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura. Namun, ada yang aneh, jembatan itu tampak sangat berbeda dari yang mereka kenal. Waktu di sekitar jembatan terasa terdistorsi, seolah-olah dunia di sana tidak mengikuti hukum fisika atau logika yang biasa mereka kenal. "Apa ini? Jembatan Suramadu?" Tapi, Rina mencoba berbicara, namun kata-katanya terhenti begitu saja. Sesuatu yang aneh terjadi pada pemandangan di depan mereka. Jembatan itu tampak lebih dekat dari yang seharusnya, dan ada sesuatu yang aneh mengenai cahaya yang menyinari jembatan itu, namun setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin membingungkan. Meskipun mereka berjalan maju, mereka merasa semakin jauh dari kenyataan yang mereka kenal. Jembatan yang mereka lihat sekarang tampak lebih seperti ilusi, sebuah tempat yang membingungkan dan penuh dengan distorsi waktu. "Ini tidak benar," Aldo berbisik, suaranya penuh ketakutan. "Ini bukan tempat yang seharusnya kita tuju.
Kita tidak bisa kembali ke dunia yang kita kenal. Ini bukan tempat kita. Mereka berjalan semakin dekat, namun saat mereka melewati bagian pertama dari jembatan, dunia di sekitar mereka terasa semakin gelap. Keadaan di sekitar jembatan semakin kabur, dan mereka bisa melihat bayangan-bayangan samar yang melintas di antara kabut. Bayangan itu semakin jelas, dan mereka bisa melihat sosok-sosok yang bergerak dengan cara yang sangat aneh, seolah-olah mereka tidak sepenuhnya hidup. Itu bukan manusia, kata Rina dengan suara terputus-putus. Lihat itu, mereka semua sudah mati. Dan benar saja, bayangan-bayangan itu tampak seperti tubuh yang terhuyung-huyung, wajah mereka pucat, dan matanya kosong. Mereka tidak bisa memahami dengan jelas siapa atau apa mereka, tetapi ketiganya tahu satu hal, mereka tidak lagi berada di dunia mereka. Mereka berada di tempat yang penuh dengan jiwa-jiwa yang terperangkap, dunia antara hidup dan mati. Tak lama setelah mereka menyadari kenyataan ini, mereka mendengar suara deru kereta yang sangat keras, yang membuat jantung mereka hampir berhenti berdetak. Di kejauhan, mereka bisa melihat cahaya terang dari kereta yang melaju dengan kecepatan luar biasa, dan suara klakson yang memekakan telinga kembali terdengar. Itu adalah setan sepur, yang terus mengejar mereka, tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Setan sepur, dia masih mengejar kita, Yusuf berteriak, ketakutan. Kita tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Namun setiap langkah terasa semakin berat, seolah tanah di bawah mereka terbuat dari pasir yang membebani tubuh mereka. Setan sepur semakin mendekat, dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Dunia ini penuh dengan kebingungan dan kesesatan. Mereka terjebak di antara hidup dan mati, di tempat yang tidak bisa dijelaskan, di bawah pengaruh kekuatan gelap yang mengendalikan kereta itu. Ketiga teman itu tahu bahwa mereka tidak akan bisa kembali ke dunia mereka yang dulu. Mereka terjebak dalam dunia setan sepur, dunia yang tidak memberi ruang untuk melarikan diri. Setiap langkah yang mereka ambil semakin membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan, menuju sesuatu yang lebih buruk dari kematian yang mereka bayangkan. Kereta setan sepur itu terus mendekat, dan mereka tahu bahwa tak ada jalan keluar. Tubuh mereka terasa sangat lelah dan bingung. Mereka merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang tak berujung, dan seketika itu pula mereka merasakan kejanggalan yang aneh. Tidak ada kereta, tidak ada suara deru mesin yang mengerikan, dan tidak ada suara bisikan setan sepur yang menggema di telinga mereka. Mereka hanya mendapati diri mereka terbaring di jalan yang sepi, di tepi sebuah tempat yang sangat familiar, namun terasa sangat asing, jembatan Suramadu. Apa yang terjadi? Rina terengah-engah, duduk perlahan, matanya mencari-cari jawaban di sekelilingnya. Aldo dan Yusuf juga mulai membuka mata mereka. Mereka merasa aneh, seperti baru saja terbangun dari perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Tetapi, ketika mereka melihat ke sekeliling, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Waktu sudah berlalu sangat cepat. Aku rasa kita sudah di sini tadi, kata Yusuf, suaranya tidak meyakinkan. Tapi ini berbeda. Ada sesuatu yang aneh. Ketiganya berdiri dan berjalan perlahan ke arah jembatan. Namun saat mereka mendekati jalan yang membentang di bawah kaki mereka, semuanya semakin membingungkan. Mereka merasa ada yang salah dengan dunia ini, ada yang tidak sesuai dengan logika yang biasa mereka kenal. Di seberang jembatan, matahari terbenam dalam cahaya yang tampak lebih suram dari biasanya, dan seluruh langit berwarna merah gelap, seolah memperingatkan mereka bahwa ini bukan dunia yang mereka kenal. Suara lalu lintas yang biasanya terdengar ramai dari jalan-jalan Surabaya atau Madura tidak ada, semuanya sunyi. Apa ini? Waktu terasa berhenti. Atau mungkin kita tidak lagi berada di dunia yang sama, kata Aldo dengan nada tak percaya, berusaha mencari jalan pulang. Namun semakin mereka berjalan, semakin mereka merasa bahwa dunia ini berbeda. Wajah-wajah orang yang mereka temui di jalan terlihat kabur, seolah hanya bayangan yang tidak sepenuhnya hidup. Tak ada suara yang bisa mereka dengar selain langkah kaki mereka sendiri yang bergema di sepanjang jalan yang kosong. Apa ini? Kita terjebak di sini? Tanya Rina, suaranya cemas. Kita tidak pernah benar-benar keluar dari dunia setan sepur kan? Yusuf dan Aldo saling berpandangan, tak tahu harus berkata apa. Perlahan, mereka mulai menyadari kenyataan yang sangat menakutkan, mereka tidak benar-benar kembali ke dunia nyata. Jembatan Suramadu yang mereka lihat, jalan-jalan di sekitar mereka, semua tampaknya familiar, tetapi ada yang tidak beres. Mereka merasa terperangkap, seolah terjebak dalam sebuah dunia yang tidak sesuai dengan hukum alam yang mereka kenal. Mereka melihat ke langit yang gelap dan penuh kabut, dan menyadari bahwa waktu di sini berjalan dengan cara yang sangat berbeda. Hari tampaknya terus bergulir, namun suasana yang mereka rasakan terasa seperti berada di luar kendali waktu. Tidak ada cara untuk kembali.
Mereka menyadari bahwa mereka telah melewati batas antara dunia hidup dan mati, dunia yang dikuasai oleh setan sepur. Mereka telah terperangkap di dalamnya. Apakah kita mati? Tanya Rina, suaranya hampir berbisik. Kita tidak bisa kembali ke dunia kita. Aldo dan Yusuf tidak bisa menjawab. Mereka hanya berdiri di sana, menatap jembatan Suramadu yang tampak lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Waktu tidak lagi terasa sama, dan tidak ada jalan keluar. Mereka berusaha mencari cara untuk keluar, namun setiap jalan yang mereka coba seolah berujung pada kegelapan yang lebih dalam. Dunia yang mereka masuki setelah kecelakaan itu adalah dunia yang terperangkap oleh setan sepur, sebuah dunia yang terbuat dari kebingungan dan kesesatan. Mereka telah terjebak di antara dua dunia, dunia hidup yang mereka kenal, dan dunia kematian yang gelap dan menakutkan. Setiap langkah yang mereka ambil semakin membawa mereka jauh dari harapan untuk kembali. Tidak ada jalan keluar, kan? Yusuf berkata perlahan, matanya kosong. Kita sudah terjebak di sini, selamanya. Rina menundukkan kepala, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Kita adalah bagian dari kisah ini sekarang. Mereka akan mengingat kita sebagai cerita yang diceritakan oleh orang-orang yang melintasi jalur kereta tua ini. Mereka berdiri diam di tepi jembatan Suramadu, menatap ke arah kegelapan yang memudar di kejauhan. Di sepanjang jalan, kereta setan sepur melaju perlahan, menunggu untuk membawa mereka kembali ke jalur yang tidak pernah berakhir. Tidak ada cara untuk keluar, mereka terjebak selamanya. Dan saat itu juga, mereka mendengar suara deru yang menakutkan dari kereta itu, semakin mendekat, semakin keras. Mereka tahu bahwa mereka akan menjadi bagian dari kisah yang selamanya terperangkap dalam dunia setan sepur. Dunia yang tak bisa dimengerti oleh siapapun, dan tak akan pernah memiliki jalan keluar. Ketiganya tidak pernah kembali ke dunia nyata. Mereka terjebak selamanya di dunia yang dikuasai oleh setan sepur, menjadi bagian dari cerita mengerikan yang akan diceritakan oleh orang-orang yang melintasi jalur kereta tua, sebuah kisah yang tak akan pernah dilupakan, tetapi tak pernah bisa dibuktikan oleh siapapun. Dan setan sepur terus menunggu, siap menambah penumpang baru untuk perjalanan abadi yang tak berujung. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Setan Sepur berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.